Halo, Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Dan saya balik lagi untuk ngajak ngobrol Anda. Saya Baby Yuwono, selalu seneng banget ngajak ngobrol Anda tentang hal-hal yang sering kita temui ya. Beberapa waktu lalu kan ada kabar tentang seorang penjual ya, seorang pemuda cilik yang menjual barang-barangnya kemudian dilecehkan dengan ditendang atau dirusak oleh seorang laki-laki juga yang umurnya sekitar 26 tahun dan akhirnya menjadi kasus hukum ya. Itu seperti seolah-olah kayak bullying gitu ya. Kemudian ada lagi seorang gadis remaja SMP yang dilecehkan juga oleh pamannya, juga oleh pacarnya sendiri gitu ya. Nah, tentunya banyak lagi hal-hal seperti itu yang terjadi, misalnya seorang teman yang lebih kaya gitu ya, seorang gadis gitu bisa bicara kepada temannya yang mungkin lebih miskin. Di sekolah dia bisa bilang, kamu ngapain pakai tas kayak gitu, tas kayak gitu kok dipakai, misalnya kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita sebut sebagai ada pelecehan psikologis ya, pelecehan ekonomi gitu ya, atau pelecehan kemanusiaan gitu ya. Nah, saya hanya ingin mengajak kita berpikir bersama ya, kalau seandainya kita punya anak atau kita punya adik atau kita punya saudara atau kita punya cucu mungkin gitu ya, atau kita sendiri yang melihat hal itu, kemudian kita menganalisis hal itu, kemudian kita perlu balik kembali kepada diri kita dan bertanya gitu. Kalau saya melakukan itu, apa sih manfaatnya bagi saya? Apa akibatnya bagi saya? Apakah saya akan merasa bahagia? Apakah saya merasa puas? Kemudian kepada orang yang kita perlakukan sedemikian itu, misalnya kita tendang dagangannya sehingga berantakan semua, perlu nggak kita memikirkan bagaimana keadaannya, bagaimana perasaannya, apa manfaatnya buat dia? Juga seandainya kita sesaat mengikuti hawa nafsu, ingin melecehkan gitu ya, apa sih manfaatnya buat saya? Apa sih manfaatnya buat dia? Jadi dari segi soft skills gitu ya, kita harus punya kesadaran bahwa saya kalau melakukan sesuatu itu manfaatnya apa ya buat saya, buat orang lain, dan untuk lingkungan. Itu menurut saya adalah sebuah soft skill, yaitu mempertimbangkan apa-apa yang menjadi keinginan kita, kemudian apa manfaatnya. Kita harus bisa memanage. Self-awareness menjadi self-management. Kita harus bisa memanage logika kita, logika dan keinginan kita. Sekali lagi, kalau aku melakukan ini, apa ya manfaatnya buat aku dan bagi orang lain atau bagi banyak orang, seperti itu. Jadi kita banyak belajar dari hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Juga kita belajar tentang apa keinginan kita dan apa dampaknya kalau kita melakukan itu, terutama bila itu adalah keinginan-keinginan yang didasari oleh hasrat. Misalnya contoh yang terakhir ya, yang saya mau infokan terakhir, misalnya begini, nggak usah jauh-jauh deh, kita bisa juga kok melecehkan diri sendiri, artinya merugikan diri sendiri dengan cara begini. Misalnya saya punya tabungan misalnya cuma 10 juta ya, tapi karena di TV saya lihat ada sebuah produk bedak yang harganya 1 juta, maka tanpa berpikir panjang, tanpa saya aware, saya langsung aja saya pesan, saya beli. Setelah itu nyesel gitu kan, karena kita tidak memanage emosi kita tadi ya, tidak menalar dengan baik, jadi akhirnya kita menjadi rugi sendiri, seperti itu. Jadi
Disinilah kita harus bertanya, apapun yang kita akan lakukan ya, kita harus punya kesadaran diri, kemudian kita harus kelola supaya tidak timbul penyesalan dan tidak timbul kerugian-kerugian bagi orang-orang lain, siapapun itu, entah keluarga maupun yang bukan keluarga. Itu aja obrolan saya kali ini di Hari Kebangkitan Nasional ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.